teman-teman, welcome back to our YouTube channel. Kali ini kita akan membahas mengenai efisiensi kebijakan moneter. Kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Untuk tahun 2015, 2016, dan 2017, target inflasi masing-masing ditetapkan sebesar 4 plus minus 1%, sedangkan tahun 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Nah, bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut BI Rate. Keputusan menentukan tingkat BI Rate dilakukan oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI Rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila Rapat Dewan Gubernur BI melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, utang luar negeri naik, tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya, dan resiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta resiko ekonomi terjaga, BI Rate dapat diturunkan. Namun kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu harga bahan makanan atau volatile food, dan harga barang akibat kebijakan atau administered price. BI juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Caranya, BI bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Bagaimana BI Rate dapat memengaruhi tingkat inflasi? BI Rate tersebut akan ditransmisikan melalui berbagai jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi.
Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita kini bisa memahami jika BI menaikkan BI rate dan sebaliknya juga jika BI rate turun. Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter yang ada di Indonesia dan bagaimana efisiensinya, serta pendapat para mahasiswa terkait dampak kebijakan tersebut bagi perekonomian. Sebelum kita membahas tentang efisiensi, kita harus memahami dulu apa sih kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya otoritas seperti bank sentral mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu seperti stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Instrumen utama kebijakan moneter biasanya adalah suku bunga kebijakan. Dengan menaikkan suku bunga, bank sentral berusaha menekan inflasi. Dan sebaliknya, menurunkan suku bunga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Baru-baru ini, The Federal Reserve menurunkan suku menjadi 3,5% sampai 3,75%. Namun keputusan ini menuai kontroversi. Beberapa pejabat Fed justru tidak setuju, justru keberatan karena inflasi masih dianggap terlalu tinggi. Dan mereka khawatir kelonggaran kebijakan ini akan mengurangi kredibilitas bank sentral. Sementara itu, di Asia, Hong Kong Monetary Authority juga mengikuti pemotongan suku bunga untuk mendukung ekonomi. Meskipun bank komersial besar tetap mempertahankan pinjaman mereka. Kebijakan moneter biasanya lebih fokus dalam mencapai sasaran utama, yaitu stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Menurut saya, kebijakan moneter yang efisien artinya mampu mencapai inflasi dan output tanpa menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Misalnya, jika penurunan suku bunga memicu pertumbuhan tanpa memicu inflasi yang tinggi, maka kebijakan itu bisa disebut efisien. Pun ada juga yang mempertanyakan efisiensi terkait kebijakan moneter yang ekspansif bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tapi beresiko menciptakan gelembung harga aset atau tekanan inflasi di masa depan. Di Indonesia, tepatnya di Bank Indonesia lebih fokus pada stabilitas harga dan kurs rupiah, bahkan ketika tekanan ekonomi global meningkat. Beberapa orang sering berargumen bahwa efisiensi kebijakan moneter harus diukur bukan hanya dari angka inflasi, tetapi juga dampaknya terhadap sektor real, seperti pertumbuhan usaha kecil, lapangan pekerja, dan daya beli masyarakat. Contohnya, BI menurunkan suku bunga untuk memacu kredit. Orang-orang menilai ini efisien jika kredit korporasi dan UMKM meningkat tanpa inflasi meleset. Meskipun terlihat sederhana, menilai efisiensi kebijakan moneter ini sangatlah tidak mudah. Kebijakan ini mempunyai dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang yang berbeda-beda. Ada juga faktor eksternal seperti kondisi global, perubahan komoditas, dan ekspektasi pasar yang bisa membuat aktivitas kebijakan jadi tidak konsisten. Selain itu, sebagaimana dinyatakan para ekonom, lompatan waktu antara keputusan kebijakan dan hasilnya di ekonomi bisa cukup panjang. Artinya, kebijakan terkadang belum menunjukkan hasil positif meskipun sudah diterapkan. Jadi, apa kesimpulan tentang efisien kebijakan moneter? Secara umum, kebijakan moneter ini bisa dikatakan efisien jika berhasil mencapai sasaran stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan distorsi yang besar. Jadi, transparansi dan komunikasi kebijakan, investasi pada pendidikan ekonomi publik, serta sinergi dengan kebijakan fiskal akan meningkatkan efisien kebijakan moneter di masa depan. Itu tadi pembahasan kita mengenai efisiensi kebijakan moneter. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video